anamnesis kayak itu ada di bagian belakang, boleh kamu baca. Tapi ingat poin-poin yang kamu tanyakan. Kalau misalnya pasiennya mengeluh keluhan di telinga, tetap kamu juga tanyakan keluhan di hidung dan tenggorok yang sesuai dengan keluhan pasien. Nah, untuk mengarahkan anamnesis yang baik, kamu harus ingat lagi teori yang ada di blog Imam khusus untuk penyakit penyakit. Contohnya, misalnya pasien telinga. Nah, yang pertama menanyakan telinga mana? Karena telinga ada dua, ya, kiri atau kanan. Kemudian onsetnya, sejak kapan sakitnya, sudah berapa lama kita rasa. Kemudian karena banyak keluhan telinga yang lain, kamu harus tanyakan juga selain telinga, kamu tanyakan kalau ada main dan keluar air dari telinga, pengenalan tak menurun. Terus tanyakan beberapa keluhan di telinga juga, seperti keluhan. Kemudian setelah itu sudah tanya keluhan telinga, boleh kamu tanyakan di keluhan hidung dan tenggorok. Pernah mungkin flu, ya, atau ada gangguan keluhan tak juga di bagian hidung. Seperti apa itu dok? Boleh kamu jelas. Mungkin sering kasih mati luka, atau mungkin baru-baru beringus, atau bersih-bersih, ya, atau pernah kemisan. Tidak semua harus ditanyakan di daftar keluhan penyakit, tapi yang mungkin saja berhubungan. Misalnya sakit telinga, otitis media. Otitis media salah satu pemicunya adalah, ingat lagi materimu? Ada? Ya, flu, ya, infeksi saluran nafas bagian atas. Maka kamu tanya, baru-baru mungkin beringus, pilek atau itu bisa. Di tenggorokan juga seperti itu. Radang tenggorok bisa bikin sakit telinga. Kalau di tenggorokan tak ada keluhan, tapi tenggorokan tak banyak. Bisa pengenalan itu boleh. Jadi telinga, hidung dan tenggorok itu saling berkaitan. Tapi tidak semua di daftar keluhan itu harus kamu tanyakan, karena ada yang berhubungan dan yang tidak berhubungan. Kemudian tanyakan keluhan sistemik. Ada demam? Ya, karena demam adalah tanda umum gejala radang, ya, gejala inflamasi. Maka kamu tanyakan untuk mengetahui status pasien ini apakah dalam kategori akut atau kronik. Kalau lagi akut, ya, biasanya memang ada riwayat demam. Setelah itu kamu tanyakan riwayat penyakit. Ini baru pertama kali kita alami atau sebelumnya sudah pernah. Itu riwayat penyakit sekarang. Kalau misalnya, oh sudah berulang dok, oh kapan itu? Terus apa yang kita lakukan untuk kurangi keluhan kita? Oh saya minum obat. Obatnya apa? Di mana? Apakah kita berobat ke dokter atau beli sendiri? Apa nama obatnya? Ya, itu dikejar. Kalau nggak, dok saya lupa, saya tidak tahu. Oke, sudah. Kemudian tanyakan di keluarga mungkin atau di orang sekitar ada yang mengalami hal yang serupa. Ya, bisa saja kalau curiga mungkin sakit telinganya karena alergi. Kalau alergi kan bisa saja turunan. Mungkin ada yang alergi mungkin telinganya, tapi anaknya mungkin bukan alergi di telinga, di hidung. Jadi sana bisa. Kemudian tanyakan sistem yang lain. Tidak ada jadi keluarga atau kita sendiri yang ada penyakit kencing manis, darah tinggi, ya, kolesterol, itu bisa mempengaruhi kualitas pendengaran. Sering dikorek-korek telinga, itu ada, kita tanya riwayat kebiasaan. Mungkin kita sering di rumah ganggu telinga tak, kita korek telinga, oh iya dok sering. Seperti apa? Ya, kenapa kita tanyakan? Harus ditanyakan karena ya pertama lihat benda apa yang digunakan untuk mengetahui itu bendanya steril atau tidak. Kedua, resiko lukanya, infeksi, resiko bikin lecet itu ada atau tidak. Karena bukan hanya kadang pasien itu bukan hanya kita tembak, kadang pakai kunci, kadang pakai pulpen, kadang pakai peniti, kadang pakai bulu ayam, banyak sekali. Nah, kebiasaan. Kemudian tanya lagi, sering menggunakan headset? Kita ada sering menggunakan headset mungkin. Kalau pakai headset berapa lama sehari, berapa jam sehari? Volumenya, volume kira-kira volume maksimalnya berapa? Untuk mengetahui apakah ada gangguan pendengaran karena volume suara yang berlebihan. Kemudian tanya lagi, mungkin sering kita dengar suara keras, mungkin sering kita diskotik, atau sering kita dengar lagu terlalu keras, ya, kayak elektron. Itu bisa
tambahkan. Atau ada riwayat kebiasaan berenang, itu juga bisa. Kalau riwayat kebiasaan berenang tergantung kedalamannya. Kalau tidak, tekanannya semakin menyelam semakin dalam, biasanya ada pengaruh tekanan yang perubahan tekanan tiba-tiba. Atau adanya ini kotoran di telinga, yang kotoran itu sifatnya menyerap air. Sehingga biasanya pasien setelah berenang dia harus penuh telinganya karena kotoran itu berubah karena menyerap air itu bisa. Nah, selain kebiasaan di telinga, kalau keluhan di telinga ya, kalau tanyakan. Kalau keluhan di hidung, nggak ada kebiasaan kucuk-kucuk hidung, atau ada biasa kita sering cabut bulu hidung kan biasa ada yang sering kaca itu. Entah kalau bulunya panjang dia tidak suka kalau saya cabut itu kan bisa juga. Atau sering korek hidung, bersihkan hidung itu juga bisa. Oke, jadi setelah itu kamu buat resume. Ya, saya ulang ya Bu, Bapak, dari hasil tadi. Kalau ada kita mau tambahkan boleh. Ada di sudah kamu lakukan cek silang. Terus tanya, masih ada yang kamu tambahkan? Atau mungkin ada informasi yang kita sampaikan mungkin saya tidak tulis, ya boleh. Kemudian opsional terakhir boleh kamu menyampaikan diagnosis. Kemungkinan saya curiga kita terkena penyakit ini. Tapi untuk menetapkan diagnosis saya butuh pemeriksaan lanjutan. Itu boleh. Atau tidak perlu menyebutkan diagnosis, tidak masalah. Ya, setelah ini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan. Setuju Jeki? Bersedia Jeki? Ya? Oke. Lanjut ke pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisik ini yang dasar saja ya. Melakukan pemeriksaan otoscopy, endoscopy anterior dan varianoskopi. Itu yang harus kalian kuasai. Dalam endoscopy posterior dan endoscopy ini kalian kuasai. Pertama, endoscopy. Jadi posisi bukan posisi menentukan prestasi ya. Oke, jadi cara duduk harus ketemu ya, paha kanan ketemu paha kanan atau kaki ketemu kaki. Jadi biasanya di tempat praktek itu kursinya yang bisa diputar kiri kanan untuk memudahkan ya. Kemudian cara pakai lampu, kemarin saya bilang kalau untuk perempuan konde perlu kasih masuk ya. Kemudian ini dirapatkan. Kalau dilepas ini ada yang kasih sampai. Jadi masuknya itu di yang di dalam sini ya, di dalam, bukan di tengah. Biasanya ada yang salah masuk di sini. Ini ya. Dari sini masuk. Ada pelurusan di dalam. Ya, terus kalau kamu lepas ini jenis. Kalau mau dipasih rapat ya. Ya. Lepas ini jenis. Ya. Jadi kalau ini ada longgar masukkan dulu. Ini dulu, kemudian ini ya, baru dirapatkan. Kemudian atur fokus cahaya lampu. Tergantung apa yang kamu lihat. Ini kurang fokus ya, cara memfokuskannya ini. Di sini yang berputar. Ini redup ya. Ini terang. Oke. Kemudian kalau kamu lihat sesuatu objek, jangan kamu arahkan seperti ini. Tapi kamu lihat dulu, posisikan matamu, lihat telinga, baru kamu atur cahayanya. Jangan sampai misalnya cahaya begini, setengah mata begini, ya. Tapi kamu lihat dulu, ya. Matamu lihat objek yang akan kamu lihat, kemudian atur posisinya. Oke, jelas ya. Kemudian pertama kita lakukan inspeksi. Kalau inspeksi lampu boleh dinyalakan, boleh juga tidak karena ruangan terang. Pertama inspeksi telinga luar, kita lihat bagaimana kondisi ya bentuk daun telinga, normalkah ya, apakah dia bentuknya ada kelainan atau tidak. Kemudian kita nilai apakah ada tanda-tanda inflamasi, apakah ada peradangan, apakah ada udap, apakah ada cairan yang keluar dari liang telinga. Itu sudah cukup. Kemudian kita lakukan pemeriksaan palpasi di depan atau di belakang. Tapi nah, ini anggap sudah pakai handphone ya. Kita lakukan palpasi sekalian melihat apakah ada
pembesaran kelenjar preaurikular dan postaurikular, sekalian menilai apakah ada nyeri tekan atau tidak. Sakit? Sakit? Oke. Itu depan. Kemudian belakang ya. Boleh, tangannya ini juga boleh. Sakit? Kami sudah boleh. Boleh. Thank you. Ya, ini pre-aurikular, ini post-aurikular. Itu palpasi ya untuk penilaian nyeri tekan. Kemudian ada namanya nyeri tarik dan nyeri tekan tragus. Kalau nyeri tarik bukan dijewer, ya, tapi kita tarik sedikit ya ke arah posterior superior. Kemudian kita boleh perhatikan ekspresi pasien atau tanya, kalau saya tarik sakit? Tidak. Oke, itu nyeri tarik. Kalau nyeri tekan tragus, kita tekan tragusnya. Ini sakit? Tidak. Ya, jadi tragusnya ditekan. Oke, kemudian lakukan juga sebelahnya, jangan hanya kanan saja, walaupun keluhannya hanya di sebelah kanan. Oke. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah otoskopi. Pemeriksaan otoskopi ada dua cara. Pertama dengan menggunakan otoskopi. Jadi kalau otoskopi seperti ini, di sini fokus ininya lampunya putar. Oke. Kemudian caranya memegang seperti memegang pulpen. Seperti ini. Bukan begini, tapi begini, seperti memegang pulpen. Kalau kamu pakai otoskopi, kamu pakai alat ini lampu dimatikan. Jadi tidak boleh ada dua sumber cahaya. Tidak ada alkohol nih. Apa ya, ini saja deh. Boleh? Oke, kemudian saya akan memasukkan. Ya, masukkan untuk melakukan pemeriksaan otoskopi. Ini sedikit ditarik. Ya, boleh untuk meluruskan dia punya liang telinga. Kemudian masuk perlahan-lahan seperti ini. Pakai beli ya. Nah, kenapa harus seperti ini? Ini tangan harus sandar supaya ini tidak terlalu masuk. Supaya kalau kalau kamu pegangnya seperti ini kamu tidak akan rasakan. Kamu masuknya seperti ini, takutnya terlalu dalam. Akhirnya nyeri. Apalagi kalau pasien ini sensitif, geli. Nanti kalau kau sudah menikah tidak geli mau ke. Oke, jadi ini boleh ya jarinya di sini ya, supaya bisa kita kendalikan kedalaman corong telinga masuk ke dalam. Kemudian yang dinilai ada dua. Satu kondisi liang telinga, dinding liang telinga. Yang kedua adalah membrana infrared. Jadi liang telinganya kita nilai apakah ada udang, menyempit, ada sekret, apakah ada kotoran, ada massa. Kemudian kita nilai membrana timpaninya intak atau tidak. Nah, kalau tidak berarti mungkin bocor atau bomban. Nanti kamu lihat di kamu punya penuntunnya jenis-jenis gambaran membrana timpani itu ada. Dan jangan hanya andalkan manual, mau kamu lihat juga di internet. Nah, ini normal. Ini benang telinga kanan, ini kiri. Kanan kamu lihat pantulan cahayanya arah jam. Kalau kanan arah jam 5. Kalau kiri potensinya arah jam 7. Ini normal ya. Yang tidak normal seperti ini. Ini contohnya, benang telinganya bocor atau perforasi. Kalau ini benang telinganya menonjol atau bulging, terus ini premis juga. Beda kan? Nah, ini normal. Ini menonjol. Ini biasanya pada kasus eksternal kita tidak bisa evaluasi dia punya kondisi benang telinga. Karena lihat ini di benang telinganya udah premis sehingga sempit, sehingga benang telinga agak sulit kita lihat, kita nilai. Nah, ini contoh gambaran serumen atau kotoran telinga. Nah, ini terdapat serumen yang menutupi yang atau memenuhi liang telinga, sehingga membran timpani tidak dapat dievaluasi. Kan kamu bisa lihat tahu benang telinganya. Kalau ini benda asing. Nah, ini seperti kepala kapas. Pasien mungkin korek telinganya, ya peninggalan kapasnya. Ya, ini seperti benda asing. Oke, itu tadi dengan menggunakan otoskopi. Yang kedua kita menggunakan corong telinga. Corong telinga yang kita gunakan, kita sesuaikan ukurannya yang mana kita mau pakai. Sesuaikan dengan lingkaran, ya, sesuai dengan lubang yang telinga. Jadi ini agak besar ya, kita pakai yang lebih besar. Kemudian kita nyalakan lampu. Cara kita masukkan, kita pegang dulu, ya. Kita tarik ke arah posterior lateral. Seperti ini, tapi bukan dijewer ya, sampai kelihatan muaranya. Nah, itu bersih telinganya. Oke, kemudian ini masukkan pelan-pelan. Isi ya.
Seperti ini, tidak tersentuh tidak. Pipi mukanya menggeli ya. Oke, seperti ini. Nah, kamu lihat ke dalam. Nah, kamu nilai yang telinganya dulu, baru dengan telinganya. Nah, kamu lihat di sini. Ih, sudah rusak. Ini normal, ini nomor berapa? Nah, ini nomor 1. Ini normal kalau kamu lihat telinga di dalam. Ada gambarannya, ini bisa dilihat sedikit. Ya. Ada bukunya ini dek, nanti sesuai dengan nomornya, sesuaikan dengan kelihatannya di dalam. Nanti kamu lihat Oke. Jangan lupa lakukan di kanan dan kiri. Oke, jadi urusan otoskopi kamu harus menyebutkan 2 yang kamu nilai. Ini dengan telinga. Yang kedua adalah untuk urusan telinga ada pertanyaan? Jadi bisa saja kita pakai otoskopi atau pakai camuk Salah satunya saja. Walaupun kau pede pakai otoskopi boleh, tapi cara pegangmu harus benar. Cuman otoskopi tidak semuanya ada di tempatmu nanti. Jadi sebaiknya kamu pakai ya, calon telinga. Kemudian ada lagi pertanyaan? Kalau dok, itu kan tadi di pemeriksaan otoskopi yang sebelah kanan, saya nggak fiksasi pakai tangan kiri, baru masukkan otoskopi. Kalau misalkan di sebelah kirinya, Dok? Boleh dibalik tangannya. Enggak apa-apa. Kenapa? Kalau kau pakai otoskopi sebelah tangan kanan akan misalnya seperti mata otoskopi. Saya balik ya. Dan saya pakai tangan kiri untuk telinga kanan. Ini nanti kena daun telinga. Kalau begini lebih bebas kan? Sama juga coba kamu putar. Nah, putar saya tidak ganti tanganku. Ini akan kena daun telinga juga. Jadi ganti. Ini pegang fiksasi. Ya. Oke. Ya, senyamannya jadinya dokter. Ada lagi pertanyaan untuk urusan telinga? Lanjut ya, pemeriksaan endoskopi anterior. Kita menggunakan spekulum hidung. Cara pegangnya sebenarnya ini boleh tangan kanan tangan kiri lebih bagus, tapi prinsipnya kalau di THT kita menggunakan 2 tangan untuk melakukan pemeriksaan dan tindakan. Tindakan biasanya kita lakukan dengan tangan kanan, maka untuk memegang alat untuk melakukan fiksasi sebaiknya menggunakan tangan kiri. Cara pegangnya seperti ini, bukan begini ya. Jadi tangan dulu depan ya, moncongnya ini menghadap keluar. Salah seperti ini, bukan kamu periksa dirimu ya, bukan juga seperti ini, tapi seperti ini. Oke, bukan hidung ya, jadi ini lubang hidung ya, lubang hidung masukkan seperti ini ya, kemudian dibuka. Jadi ini fiksasi ya, seperti ini. Jadi ini cuping hidung ya, fiksasi kemudian dibuka, kemudian ya. Sini. Nah, jangan lupa sebelahnya juga. Nah, tutup setengah saja dulu. Nanti bulu hidungnya terjepit. Tutup setengah, baru keluarkan. Nanti di luar baru tutup. Kemudian hidung sebelah juga. Tapi tidak perlu mengubah posisi, kecuali telinga, karena dia letaknya di tengah. Kemudian apa yang dinilai di kampung nasi? Pertama kita lihat mukosanya bagaimana. Nah, item-item yang dibeli ada di manual, maka tidak baca sampai di belakang. Ada sudah saya buat, saya ini ya. menilai kuping hidung. Nih, lihat jangan cuping hidungnya, kemudian lihat ongkos nasinya bagaimana, nilai bentuk konka inferior, konka mediannya, bagaimana metus nasinya, keadaan septumnya, apakah dia lurus atau deviasi. Kemudian ada nilai tanda-tanda inflamasi. Kalau kamu lihat ada tanda-tanda inflamasi, kira-kira organ apa yang terlibat? Misalnya mukosanya hiperemis, septumnya juga hiperemis, konkanya juga hiperemis misalnya. Kemudian nilai ada tidaknya sekret atau cairan, massa ya, atau polip atau benda asing. Nah, kotoran hidung juga itu benda asing ya. Oke? Sampai sini paham? Kemudian
Kemudian bisa kita lanjutkan langsung dengan rumusan fenomena palatum mole. Jadi tadi kita sudah nilai ya. Kemudian suruh pasiennya bilang i, ya. Ya, normalnya harus ada bayangan hitam yang kamu lihat di dalam akumulasi bergerak seperti ini. Nah, kenapa? Karena di belakang adalah ruang yang kosong, sehingga pada saat palatum mole bergerak tidak ada halangan, tidak ada sesuatu yang menghalangi palatum mole bergerak, sehingga palatum mole diharapkan positif ada. Kalau misalnya kamu tidak dapatkan fenomena palatum mole, biasanya itu kasusnya terjadi pada misalnya massa pada nasofaring, tumor nasofaring, polip, atau hipertrofi adenoid itu bisa. Karena di situ tempat tumbuhnya, sehingga menghalangi palatum mole bergerak. Terus, nah cara menilai di rinoskop anterior tergantung apa yang kamu nilai. Kalau misalnya kamu menilai di bagian atas, suruh pasiennya mendongak. Coba melihat ke atas sedikit. Nah, suruh pasiennya melihat ke atas. Kalau kamu melihat dasar koordinasi, suruh pasiennya tunduk ke bawah. Coba tunduk ke bawah. Gitu. Jadi tergantung fokus penglihatanmu kemana. Oke, itu untuk pemeriksaan hidung. Pemeriksaan hidung juga tidak perlu berganti posisi ya. Kanan, kiri. Cukup kanan saja berpindah. Kemudian pemeriksaan transluminasi. Pemeriksaan transluminasi ini pemeriksaan sederhana untuk menilai sinus berisi udara atau cairan. Kalau kasus-kasus sinusitis biasanya sinusnya berisi cairan. Prinsipnya ruang yang kosong itu cahayanya akan bias. Coba matikan lampu. Oke. Kita coba ya. Saya coba di sinus frontal dulu. Sinus frontal, tutup mata. Kelihatan tidak? Ini cahayanya bias ya, kelihatan. Artinya sinusnya normal, berisi udara. Coba sebelahnya lagi. Merah kan? Oke. Oke. Boleh maskernya kasih turun ke bawah. Oh, dulu ya. Oke. Buka mulutnya agak besar, agak lebar. Coba lihat daerah palatumnya. Ada tidak sinar? Ada. Ada. Mana? Sinar. Tidak ada. Ada. Jalannya? Boleh juga seperti ini. Jadi ini lampu. Nanti dia akan cahayanya masuk di mulut. Di sini akan bercahaya. Bisa juga seperti itu. Tapi ini kotor ya. Oke. Itu pemeriksaan transluminasi untuk mengetahui sinus berisi udara atau cairan. Oke. Kemudian pemeriksaan palpasi. Tadi harusnya palpasi dulu ya. Inspeksi, kita lihat bagaimana bentuk hidungnya, bukan hidungnya mancung atau pesek ya. Untuk melihat apakah ada kelainan. Oke. Kemudian palpasi. Palpasi ada dua cara. Boleh menggunakan ibu jari, ya, boleh menggunakan jari telunjuk. Nah, kalau ibu jari seperti ini, ya, kita raba. Ini sinus maksila, kavena. Kemudian ini di sini juga di supraorbita atau di frontal. Kalau tangan jempol, sinus maksila seperti ini. Jadi jari yang lain memfiksasi ya di daerah wajah yang lain. Kemudian ini juga, kemudian di sini juga. Itu bisa. Oke? Ada pertanyaan untuk pemeriksaan hidung? Oke, saya lanjut. Ini tidak lama lagi. Terakhir pemeriksaan pharyngoskopi. Jadi pemeriksaan pharyngoskopi kita menggunakan spatel. Spatelnya itu bisa spatel yang satu kali pakai, bisa spatel besi. Spatel besi ada dua macam, ada yang berlubang, ada juga yang polos. Ya. Cara pegangnya, karena lidah bentuknya begini, ya, bukan seperti ini, maka bentuk spatel yang dipegang harus sesuai dengan bentuk lidah. Jadi salah kalau seperti ini. Harus seperti ini. Ya, kalau dia lengkung, kalau lurus ya mana-mana saja. Kemudian yang ditekan adalah sepertiga lidah saja. Jangan, kalau ini kan panjang. Kalau kamu sampai ke dalam ini pasti bisa muntah. Tak kuat, ya. Jadi cukup depan saja sepertiga. Terus cara pegangnya ujung-ujungnya saja. Boleh 3 jari, boleh 2 jari. Ya, bukan seperti ini. Ya. Oke. Kemudian suruh pasien buka mulut. Tidak usah dijulurkan lidahnya. Buka mulut. Ya. Kalau misalnya pasien dijulurkan lidahnya, punggung lidahnya tuh naik. Jadi tidak usah. Jadi cukup
tekan ya sepertiga lidah bagian depan saja. Kemudian suruh pasiennya bilang A, ya, supaya itu dia punya bentuk apa, palatum, uvula itu bergerak naik sehingga kamu punya lapangan pandang itu lebih lebar. Nah, yang kamu nilai apa di situ? Ada juga di sini ya. Ya, pertama lihat dulu, kan kamu suruh pasiennya buka mulut, maka kamu nilai pasien trismus atau tidak. Ya, pasien bisa buka mulut atau ada keterbatasan membuka mulut. Kemudian mulai jangan langsung tonsil, dari depan dulu. Kan gigi geligi. Ya, gigi geligi dan gingiva atau gusi. Kita lihat ada kelainan atau tidak, ada karies atau tidak, ada gusi berdarah atau tidak. Kemudian masuk lagi di mukosa bukal. Mukosa bukal itu pipi bagian dalam. Ya, bisa kamu nilai di situ. Ada koplik spot, ada perdarahan, ada massa, itu bisa. Kemudian daerah palatumnya, langit-langitnya nilai juga. Apa ada tanda-tanda peradangan atau infeksi. Kemudian nilai lidahnya, bentuknya. Ada juga kan lidah yang ada yang infeksi, mungkin ada yang seperti sariawannya, luka yang tidak kunjung sembuh. Kemudian ada mungkin leukoplakia, bercak putih pada lidah, bercak merah pada lidah, itu bisa. Kemudian ukuran tonsil, masuk lagi ke dalam. Tonsilnya bagaimana ukurannya? Sudah saya jelaskan ya kemarin. Ada juga di manualmu ukurannya, mulai dari T0 sampai T4. Kemudian arkus anterior dan posterior. Arkus anterior dan posterior itu yang menjepit tonsil. Jadi ini tonsil, di depan ini arkus anterior, di belakang ini arkus posterior. Antara arkus anterior dan arkus posterior adalah fossa tonsillaris, rumah tonsil, tempat tonsil berada. Biasanya juga kalau ada peradangan tonsilitis, dia juga ikut merah meradang. Kemudian dinding dorsal faring yang kita lihat pertama kali buka, yang paling di belakang, itu namanya dinding faring ya. Kita lihat apakah hiperemis, ada jaringan granulasi. Nah, biasanya merah kalau pasien ada radang tenggorokan misalnya seperti faringitis. Kemudian nilai ini ada tidaknya tanda-tanda inflamasi yang tadi saya sebutkan. Kalau ada tanda inflamasi, kira-kira struktur apa yang terlibat di situ. Oke? Nah, untuk rinoskopi posterior dan laryngoskopi indirect cukup kamu tahu saja. Kalau rinoskopi posterior, kita menggunakan kaca nasofaring. Kaca nasofaring itu yang lebih kecil seperti ini. Kalau kaca laring dia lebih besar. Nah, kalau rinoskopi posterior, yang kita nilai tentu saja di bagian belakang hidung. Ya, yang bagian belakang hidung. Ini kamu sesuaikan. Ini bisa pendek, ya, bisa panjang. Kalau rinoskopi posterior, kita dibantu fiksasi lidah dengan menggunakan spatel. Jadi spatel kita tekan lidah, kemudian kita lidah apikan kacanya, kemudian kaca nasofaring menghadap ke atas. Yang kita lihat adalah gambaran di cermin, karena kita tidak bisa lihat hidung bagian posterior, makanya kita masukkan, kemudian nanti kita lihat gambarannya di kaca nasofaring. Kalau laryngoskopi indirect, ya, laryngoskopi indirect kita menggunakan skasa untuk memfiksasi lidah. Jadi suruh pasiennya julurkan lidahnya, julurkan di data, nanti ujungnya kita pegang, bukan ditarik. Ada yang suka? Jadi, ya. Kemudian lidahnya disuruh taruh di sini, kemudian dipegang seperti ini. Jangan ditarik, dipegang saja, ditahan. Kemudian ambil kaca laring yang ukurannya lebih besar, dilidah apikan, kemudian masukkan dengan posisi kaca menghadap ke bawah, karena yang dinilai adalah kondisi plika vokalis atau pita suara.